kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita memulai pujian kita hari ini, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Kita akan membacanya bersautan, kemudian ayat 31 kita membaca bersama-sama. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Saudara, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Bersama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saudara, dalam setiap kelemahan kita, kita percaya bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Amin, saudara. Biarlah waktu kita datang memuji Tuhan, kekuatan kita diperbarui dalam Dia. Dalam kelemahanku, kasih karunia-Mu berikanku segala yang terbaik dari-Mu. Hatiku pun bersyukur, jiwaku bersuka. Kau telah menyediakan yang terbaik bagiku.
Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita terus disempurnakan melalui kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masuki minggu ke-10 dari perenungan Katekismus Reformasi. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama kita membacakan jawabannya. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Kita memuliakan Tuhan dengan menikmati Dia, mengasihi Dia, mempercayai Dia, dan dengan mentaati kehendaknya, perintah, dan hukumnya. Bersama-sama kita baca dari Ulangan 11 ayat 1 versi BIMK. Cintailah Tuhan Allahmu dan taatilah selalu segala perintahnya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kata tujuan memiliki arti yang sangat besar. Dengan mengetahui tujuan dari sesuatu diciptakan, maka ciptaan tersebut bisa berfungsi dengan benar, dengan tujuan yang benar. Saya akan memberikan sebuah contoh. Handphone yang semua kita miliki, tujuannya adalah sebagai alat komunikasi. Ya kadang mungkin kita stalking orang, kita ngechat, tapi tujuannya komunikasi. Bukan sebagai pengganjal pintu, atau bahkan sebagai tatakan untuk ulakan sambal terasi. Apabila handphone yang kita miliki tidak digunakan sesuai dengan fungsi dan tujuannya, maka handphone itu bisa menjadi barang yang tidak berharga dan bisa saja rusak jika salah penggunaannya. Kita diciptakan juga dengan memiliki tujuan. Dan tujuan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kehidupan yang dijalani dengan baik adalah kehidupan yang berfokus pada tujuan hidup kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kata memuliakan Tuhan mungkin sudah menjadi sesuatu yang sangat klise dalam kehidupan kita. Dan mungkin juga terlalu sering kita dengar atau bahkan kita ucapkan tanpa memahami dan memaknai arti dari memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan artinya kita mengakui kebesaran Tuhan. Memuliakan Tuhan juga berarti bahwa kita mengasihi Dia, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Memberikan yang terbaik yang bisa kita terima dalam hidup kita, yaitu keselamatan kekal di dalam Dia. Memuliakan Tuhan juga berarti kita mempercayai Dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Meskipun terkadang banyak ketidakpastian dalam kehidupan kita, tetapi kita bisa mempercayakan kehidupan kita ke tangan Sang Pencipta kita. Karena Dialah yang sudah merancangkan setiap langkah kehidupan kita. Masalahnya, terkadang dengan sadar ataupun tidak sadar, seringkali tujuan hidup kita itu salah arah, salah tujuan. Kita lebih suka menikmati hal-hal selain Tuhan. Semua yang kita lakukan untuk memuaskan berhala kita. Kita cukup sering mengasihi hal-hal lain selain Allah. Bahkan tidak hanya mengasihi, kita bahkan membuat hal-hal tersebut menjadi Tuhan-Tuhan palsu dalam kehidupan kita. Dan tidak jarang kita berupaya untuk mencari kemuliaan untuk diri kita sendiri. Itulah sebabnya kita perlu bertobat dan meminta Injil untuk terus mengkalibrasi dan menata ulang hati kita. Biarlah pikiran tentang kemuliaan Allah ini menguasai kita, mendorong kita, menyentuh hati kita. Dan biarlah kebenaran ini memperbaharui, memenuhi hati kita, dan membuat kita semakin menyadari betapa luar biasanya kehendak Allah atas hidup kita. John Calvin pernah ditanyakan dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana cara terbaik untuk memuliakan Allah? Dan dia menjawab, dengan menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Dengan melayani Tuhan dalam ketaatan pada kehendak Tuhan. Dan berseru kepada Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Mencari keamanan dan kebahagiaan kita hanya di dalam Tuhan.
Dan yang terakhir, yang dengan sadar, baik dalam perkataan maupun pikiran, bahwa segala macam kebaikan datangnya hanya dari Tuhan sendiri. Saya mengundang kita semua bisa bangkit berdiri. Saudara bisa mengambil waktu untuk berdoa. Biarlah hari ini kita bisa bertobat dari tujuan yang salah dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kita mencari Tuhan-Tuhan palsu dalam kehidupan kita dan bukan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin juga kita masih mencari kepuasan-kepuasan untuk memenuhi semua berhala kita. Biarlah kita bisa bertobat dari semuanya ini. Silakan berdoa. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Apabila terkadang tujuan kehidupan kami itu salah. Semua yang kami lakukan itu untuk menyenangkan berhala kami. Dan bukan untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Buka hati dan pikiran kami. Biar kami bisa merasakan, mengetahui, dan mengecap kebaikan dari kemuliaan-Mu Tuhan. Bantu kami, biar kami itu bisa berjalan sesuai dengan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus, dengan kekuatan-Mu, biarlah kami bisa menunjukkan keindahan-Mu, kemuliaan-Mu melalui kehidupan kami. Dan biarlah rencana-Mu itu Tuhan bisa berjalan dan kami turuti dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami telah berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Biarlah hari ini kita meresponi kebenaran yang baru kita dengarkan dengan menyanyikan lagu The Lord is my salvation, yang artinya Tuhanlah keselamatanku. Dalam lagu ini menceritakan bahwa Tuhanlah yang menjadi penyelamat kita di dalam setiap musim hidup kita. Baik itu suka maupun duka. Biarlah kita akan berlari kepada Dia dan bukan kepada yang lain. Biarlah ini menjadi doa kita hari ini. Anugerahnya telah angkatku dari amuk laut menderu. Aku aman di dasar teguh, Tuhanlah keselamatanku. Mari dengan segenap hati kita angkat suaramu. Tiada takut, tiada takut di kegelapan. Ya kuatkanku, ya kuatkanku untuk melawan. Dan ku pandang surya fajarmu, Tuhanlah keselamatanku. Ku
hingga ajalku menjelang. Dia akan selalu bersama dengan kita. Dia tak akan tinggalkanku. Dia bangkitkan kelakku bulan. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang layak kusaku. Tuhanlah keselamatanku. Sekali lagi. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang layak kusaku. Tuhanlah keselamatanku. Tadi kita sudah mendengar bahwa segala hidup kita, segala sesuatunya hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kita menyanyikan, kita menyerahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Glory be to God the Father. Amin. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. The Lord is our salvation. Glory, glory be to God the Father. And glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. The Lord is our salvation. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang layak kusaku. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang layak kusaku. Tuhanlah keselamatanku. Tuhanlah keselamatanku. Tuhanlah keselamatanku. Ini adalah kebenaran Tuhan, bahwa hanya Engkaulah keselamatan kami. Kau telah membuktikan dengan menang atas dosa dan maut. Kau telah membayar semuanya lunas Tuhan di atas kayu salib untuk kami, manusia-manusia yang tidak layak menerima pengampunan-Mu. Tetapi karena kasih-Mu lebih besar dari dosa kami, lebih besar dari kesalahan kami, Kau menebus kami. Kami yang dahulu hidupnya tidak ada artinya, Kau memberi arti. Sehingga hidup kami Tuhan bisa dipakai untuk memuliakan Engkau. Suatu kehormatan ya Bapa. Biarlah setiap kami di tempat ini menyadari akan hal itu ya Tuhan. Thank you Lord. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus.
menyadari Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat. Engkau maha kuasa. Kekuatan-Mu lah yang menopang seluruh kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk bersandar pada kedaulatan-Mu. Seringkali kami ingin mengambil kontrol hidup kami tanpa menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami manusia yang terbatas. Biarlah hari ini kami bisa menyadari bahwa kami tidak memiliki kontrol Tuhan. Hanya Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Kalau Engkau sudah membuktikan bahwa Engkau menopang segala ciptaan-Mu, Engkau pun akan menopang hidup kami. Apapun yang menjadi masa depan kami Tuhan, kami mau serahkan kepadamu. Biarlah kami beristirahat mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Engkau selalu peduli kepada kami Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Injil Kristus yang kami dengar, kami beritakan kepada hati kami Tuhan. Bukan hanya kepada otak kami, tetapi hati kami. Sehingga hati kami Engkau ubahkan menjadi serupa seperti Engkau Yesus. Terima kasih, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berbicara pada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area giving booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi Anda masing-masing pada saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar pada saat Anda pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalaupun sampai pada hari ini kami masih dipercayakan dengan berkat finansial dalam kehidupan kami, ajar kami Tuhan untuk kami bisa mengembalikannya kepadamu. Dan saat ini saat kami ingin memberikan persembahan, biarlah kami bisa memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan apa yang kami berikan ini Tuhan bisa dikelola dan dipakai untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. I'm Fanny and this is Gibeon Weekly News. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Tapi, bukankah semua hal dalam hidup kita butuh uang? Bagaimana kita menyikapi hal tersebut melalui lensa Injil? Temukan jawabannya dalam kelas APS minggu ke-6 hari ini dengan judul Bebas dari Ikatan Mamon. Kelas akan dimulai pada pukul 3 sore di Gibeon Church lantai 1 dan minggu depan kelas APS akan membahas tentang sakramen. Untuk para peserta APS, tetap semangat ya! Gibeon Church akan mengadakan baptisan kudus pada tanggal 6 April 2024. Pendaftaran untuk baptisan masih dibuka hingga tanggal 24 Maret. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, pastikan Anda telah mendaftarkan diri Anda melalui link berikut dan dapatkan informasi lebih lanjut di Connect Booth setelah ibadah ini. Gibeon Church akan mengadakan ibadah Jumat Agung dengan format acoustic worship pada hari Jumat tanggal 29 Maret. Dalam ibadah ini, kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Dan kami mengundang Anda untuk hadir kembali di ibadah Minggu Kebangkitan tanggal 31 Maret. Mari gunakan kesempatan ini untuk mengajak saudara, teman, maupun kerabat Anda untuk hadir pukul 8, 10.30, atau pukul 1 siang.
Selain itu, ibadah Jumat Agung dan Minggu Kebangkitan juga tersedia untuk youth dan kids pada pukul 10.30 dan pukul 1 siang. I will see you there. Perkenalkan, ini Ryukin. Apa yang sedang dia lakukan? Oh, ternyata dia sedang menonton video Discover Your Calling Through Ministry. Sepertinya Ryukin sedang memikirkan sesuatu. Nampaknya dia tertarik untuk tergabung dalam ministry. Discover Your Calling Through Ministry adalah salah satu wadah untuk jemaat Gibeon dapat menghidupi panggilan melalui pelayanan di Gibeon Church. Adapun, pelayanan adalah wujud ucapan syukur dan respon langkah iman kita sebagai murid Kristus. Sebagai wujud ucapan syukur karena kita menyadari bahwa setiap hal yang telah kita terima semata-mata karena kasih karunia-Nya. Dan sebagai respon langkah iman karena setiap kita sebagai murid Kristus memang dipanggil untuk menjalani hidup bagi kemuliaan Allah di dalam dunia ini. Itulah sebabnya filosofi melayani di Gibeon Church adalah kita tidak membangun sebuah pelayanan dengan memanfaatkan manusia, melainkan melalui pelayanan, seorang murid dibangun dan dibentuk untuk hidup semakin serupa dengan Kristus. Sekali lagi, Discover Your Calling diperuntukkan bagi Anda yang sudah dibaptis, sudah menyelesaikan kelas APS, dan sudah aktif dalam care group. So, kami mengencourage Anda untuk menggumulkan dan mendoakan panggilan Anda untuk join dalam pelayanan. Juga Anda dapat mengunjungi DYC booth yang terletak di basement apabila Anda ingin bertanya lebih lanjut. Daftarkan diri Anda melalui link berikut. See you there and God bless. Ryukin sudah menyelesaikan kelas APS, sudah dibaptis, sudah aktif dalam care group, dan Ryukin sudah siap untuk tergabung dalam ministry. Apakah Anda juga sudah siap? Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk donasi dan support yang telah Anda berikan selama ini dalam proses pembangunan gedung gereja Gibeon. Kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang rindu berkontribusi dalam bentuk dana. Anda dapat melakukannya dengan cara scan QR Code pada kartu di kursi Anda, atau melalui nomor rekening di layar ini, atau Anda juga dapat mengunjungi giving booth di basement. Mari kita terus dukung dan doakan proses renovasi dan pembangunan gedung gereja Gibeon ini demi penyebaran Injil dan demi kemuliaan nama Tuhan. Tanpa kita sadari, seringkali kita tenggelam dengan kesibukan dan kesenangan yang dunia tawarkan. Lalu tidak jarang kita kemudian mengejar itu semua dan menjadikan hal yang fana sebagai yang utama. Kita akhirnya mengabaikan kehidupan rohani dan relasi kita dengan Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita perlu mengambil waktu di dalam keseharian kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan Injil. Dalam momen Prapaskah ini, kita semua diajak untuk dapat melakukan perenungan. Karena melalui perenungan Prapaskah atau Lent, kita diingatkan akan betapa rentannya diri kita dan betapa seringnya kita berpaling dari kebenaran Injil. Tentunya kita juga diingatkan tentang kabar baik Injil yang menyatakan betapa limpahnya anugerah yang telah kita terima di dalam Kristus yang dengan setia memanggil dan tetap mengasihi kita. Gibeon Church menyediakan Lent Devotional untuk dapat kita renungkan setiap harinya. Lent Devotional dapat saudara akses melalui Gibeon Apps. Dan bagi saudara yang telah memiliki Gibeon Apps, saudara akan mendapatkan notifikasi setiap harinya pada pukul 12 siang. Namun bagi saudara yang belum memiliki Gibeon Apps, saudara dapat mengaksesnya melalui web Gibeon Church. Pastikan juga saudara mendapatkan reflective card di minggu ini dan minggu-minggu selanjutnya. Karena di dalam reflective card tersebut, terdapat kutipan yang dapat menguatkan saudara, ada pertanyaan reflektif dari khotbah yang disampaikan, dan saudara juga dapat menuliskan hasil perenungan saudara di kartu tersebut. Kami mengencourage saudara sekalian untuk dapat melakukan perenungan ini dalam keseharian Anda, supaya hati kita dapat dikalibrasi dan mata kita dapat kembali memandang kepada karya penebusan Kristus yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa. God bless you. Sekian informasi untuk minggu ini. Selamat hari Minggu dan selamat mendengarkan khotbah. Berikan tepuk tangan saudara untuk pengumuman yang luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Setiap minggu kedua kita akan mengingat doktrin dasar kita
di dalam dasar-dasar reformasi dan kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk bersama-sama saudara. Welcome to Gibeon Church. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna. Bagi teman-teman yang live streaming, kami mengucapkan selamat datang. Biarlah kita semua yang tidak sempurna ini disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua tentang Discover Your Calling, ya saudara ya. Saudara-saudara yang sudah bercare group ya, saya ingin mengajak saudara untuk bisa menghidupi iman saudara dan menghidupi anugerah. Karena di situ saudara latihan untuk menjadi garam dan terang. Sebelum saudara menjadi garam dan terang di luar, melalui bisnis saudara, di sekolah saudara, saudara bisa belajar untuk menjadi garam dan terang di dalam gereja. Bagaimana saudara bisa melayani saudara-saudara yang ada. Saudara, waktu kita melayani, kita ini menghidupi anugerah. Amin ya. Jadi kalau di Gibeon itu kita mempunyai filosofi pelayanan bahwa kita tidak memanfaatkan jemaat untuk membangun pelayanan, bukan. Tetapi kita justru memanfaatkan pelayanan untuk membangun saudara. Supaya saudara melalui pelayanan-pelayanan yang ada, saudara dibangun. Jadi saudara, kalau jika saudara ada pertanyaan mengenai Discover Your Calling, jangan lupa visit booth yang ada di downstairs ya, di basement. Kalau saudara bingung nanti, waduh Pak, saya ini kalau pelayanan nggak siap. Don't worry, kita akan mempersiapkan saudara. Ada 8 minggu untuk saudara itu nanti akan ditrain. Kalau jadi kids ya, kita sangat membutuhkan di kids ya saudara ya. Karena anaknya sekarang itu 200 lebih saudara ya. Jadi anak-anak ini luar biasa meledak ya. Jadi kita butuh orang-orang untuk supaya saudara itu menghidupi panggilan dan dapat melayani untuk kemuliaan Tuhan. Oke? Nah, kita ada di dalam minggu kelima dari khotbah berseri The Road to the Cross, jalan menuju salib. Dan hari ini kita akan bicara tentang topik jalan menjawab bahwa salib itu adalah jalan untuk menjawab problem of evil, masalah kejahatan. Dan teks kita adalah Roma 12 ayat 14 sampai 21. Saya akan membaca yang 14 dan saudara membaca bagian yang ungu bersama-sama, kita membaca bergantian. Oke? Ada 14 sampai 21. Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berbagailah orang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, melalui khotbah berseri ini, Road to the Cross, ini masa Lent, masa Prapaskah, kita diajak terus untuk melihat salib. Karena melalui salib, identitas kita itu dibentuk dan ditata ulang oleh salib. Seringkali kita, citra diri kita dibentuk karena kita ini punya harta, punya pencapaian. Tetapi melalui salib kita sadar bahwa kita orang berdosa yang menerima kasih karunia. Maka di situ kita akhirnya diubah. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana kita menghadapi kejahatan. Orang jahat sama kita, itu apa yang harus kita lakukan? Dari sisi salib. Karena kalau nggak dari sisi salib, ya kita pasti mau balas. Kita pasti mau balas dendam. Tetapi bagaimana seorang Kristen yang sudah diselamatkan itu dapat
menyikapi kejahatan yang terjadi dalam hidupnya. Sekali lagi, kekristenan bukan perubahan hanya perilaku, tapi perubahan hati dari dalam keluar. Nah, poin saya ada 3, saudara. Apakah kejahatan yang dimaksud? Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Karena itu ayatnya. Dan bagaimana kita melakukannya, kekuatan untuk mengaplikasikannya. Karena jujur, siapa yang suka kalau saudara dijahati terus saudara melakukan kebaikan terhadap orang yang jahat sama kita. Nah, disinilah kita akan melihatnya bersama-sama dari sisi Injil. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Yang siap belajar katakan yes. Oke, kita akan mulai. Apakah kejahatan yang dimaksud? Nah, secara definisi kejahatan itu adalah peristiwa atau tindakan yang buruk atau salah secara moral. Ya, jadi kejahatan ini peristiwa atau tindakan yang dilakukan orang lain terhadap kita atau terhadap sebuah institusi yang buruk dan salah secara moral. Nah, sebenarnya saya nggak akan bahas semua karena saya hanya bahas satu aja. Tapi sebenarnya di dalam kategori kejahatan itu ada 3 kejahatan. Ya, ini secara filosofis ya, kita berfilsafat sedikit. Kejahatan moral evil adalah kejahatan yang dilakukan manusia atau ciptaan yang bebas dan bertanggung jawab secara moral kepada manusia yang lain. Itu moral evil. Perampokan, pencurian, ya, penipuan, ya, orang menipu perusahaan, duitnya orang dicuri dan yang lain-lain, ya, itu moral evil. Tetapi juga ada natural evil. Natural evil itu adalah kejahatan alam. Bencana alam, penyakit, kelaparan, penderitaan, bahkan sampai kematian. Tetapi juga ada kombinasi antara moral evil and natural evil. Contoh, pada waktu ada bencana alam, misalnya ada gempa bumi. Gempa bumi sudah hancur semua rumahnya, toko-tokonya kacau semua. Ada penjarahan, ya, ada pemerkosaan. Jadi di tengah-tengah natural evil, kejahatan alam, ada kejahatan moral. Itu adalah penggabungan antara moral and natural. Nah, kita tidak akan membahas semuanya hari ini. Kita akan hanya membahas moral evil. Tetapi saya mau menyelipkan sebuah pertanyaan apologetika yang sering ditanyakan oleh banyak orang. Mungkin Anda menanyakannya atau mungkin saudara nggak nanya, tapi anak saudara yang nanya. Ya, ini saya mau ngajari para orang tua. Kalau ditanyain seperti ini atau mungkin saudara ditanyain sama teman saudara seperti ini, mungkin tahu nggak Anda jawabannya? Pertanyaannya begini, jika Tuhan adalah pencipta dari segala sesuatu, apakah Tuhan juga menciptakan kejahatan? Wah, ya, kita sering dapat pertanyaan seperti ini ya, gitu ya. Jadi ini ada 2 premisnya. Yang pertama adalah Tuhan menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, kejahatan adalah sesuatu. Maka Tuhan pasti menciptakan kejahatan. Nah, ini gimana? Apakah betul? Nah, saya mau menjawab untuk kita transisi menjawab moral evil tadi ya. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu itu betul. Setuju. Alkitab menegaskan di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, alam semesta. Namun di premis 2 yaitu, apakah kejahatan adalah sesuatu? Nah, kejahatan itu memang nyata. Tapi saya mau menyanggah, kejahatan bukan sesuatu. Maksudnya apa sesuatu? Adalah substansi pada dirinya sendiri. Kejahatan itu bukan sesuatu substansi pada dirinya sendiri. Kok bisa, Pastor? Nah, ini ya, Agustin de Hippo, Santo Agustinus, ya, dia bilang begini. Dari quote-nya dia bilang, apakah yang kita sebut sebagai kejahatan itu kalau bukan karena tidak adanya kebaikan? Tidak akan ada kejahatan bila tidak ada kebaikan. Jadi perhatikan saudara, seperti dingin adalah ketiadaan panas, kegelapan adalah ketiadaan terang, dan kebutaan orang buta itu ketiadaan penglihatan. Maka natur kejahatan adalah ketidakadaan kebaikan. Kalau kita kembali kepada definisi ini ya, ini kan tadi dingin adalah ketidakpanas, gelap tidak ada terang, jahat tidak ada kebaikan. Kalau kita kembali kepada moral evil dan natural evil, moral evil itu artinya apa? Kejahatan itu tidak akan ada jika tidak ada manusia ciptaan Tuhan yang baik terlebih dahulu. Karena orang yang baik berdosa, makanya ada kejahatan.
Kejahatan alam, bencana alam, kejahatan alam tidak akan ada jika tidak ada alam semesta yang baik dan sempurna yang Tuhan ciptakan terlebih dahulu. Jadi kalau saudara lihat, kejahatan itu bukan substansi, tetapi ketidakadaan kebaikan. Nah, kejahatan ini mulanya kapan? Karena moral evil, natural evil ini konsisten dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab di 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan begini. Ingatlah bahwa dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya yang diinginkan oleh manusia, ayo baca sama-sama, sedang apa? Sedang menuju kepada kebinasaan. Jadi dunia ini memang menuju kepada kebinasaan. Padahal dulunya baik loh. Kalau dilihat di Kejadian 1, waktu Allah menciptakan langit dan bumi, dia bilang semuanya ini baik. Dan waktu Tuhan menciptakan manusia, dia katakan apa? Semua amat baik, sangat baik. Nah, kenapa? What's wrong? What happened? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, memberontak terhadap Allah, disitulah dunia yang baik jadi rusak. Karena dosa. Ketika dosa masuk ke dalam dunia, ada hukumannya, ada konsekuensinya, ada kutukannya. Itulah sebabnya tatanan ciptaan jadi rusak. Ada moral evil, ada natural evil, ada kombinasi antara moral dan natural evil. Disinilah teologi dosa ini sebenarnya menjelaskan begini. Dosa bukanlah menginginkan sesuatu yang jahat, tetapi menginginkan sesuatu yang baik dengan cara yang jahat. Jadi tidak ada substansi yang benar-benar jahat pada dirinya sendiri. Bahkan iblis pun dulu awalnya apa? Malaikat ciptaan Tuhan yang baik. Itulah sebabnya Billy Graham sampai bilang begini mengenai kejahatan. Kita semua adalah makhluk yang sudah jatuh dalam dosa. Saudara dan saya ini jahat kalau tanpa penyelamat Yesus Kristus. Yang hidup di dunia yang sudah jatuh dalam kutuk dosa. Yang telah dikorupsi dan dirusak karena dosa. Dan kita semua mengalami akibat dari kerusakan itu. Dan kita semua mewarisi tragedi, penyakit, dan kematian. Baik saudara yang percaya Tuhan maupun tidak percaya Tuhan, beragama maupun tidak beragama, semua pasti akan mengalami namanya masalah fundamental. Yaitu apa? Kejahatan, penderitaan, dan kematian. Semua orang harus mengalami ini. Dan minggu ini kita akan melihat teks bagaimana kita menyikapi orang yang berbuat jahat, kejahatan moral kepada kita ya saudara ya. Nah, saya ingin memberikan sedikit background. Waktu Rasul Paulus menulis ini, dia sudah menulis 11 pasal. 11 pasal bicara tentang Injil. Bagaimana Tuhan mengasihi kita orang jahat dan berdosa. Dan dia ngomong di Roma 12, aku menasihati kamu sekarang kalau kamu ketemu sama orang-orang yang jahat. Gini loh caranya untuk menghadapi mereka. Nah gitu saudara ya ceritanya. Dan Roma itu kota metropolitan. Banyak kejahatan. Banyak ketidakadilan, penderitaan. Terutama orang-orang Kristen di awal-awal itu kebanyakan kalangan bawah. Nah kalangan bawah sama kalangan elit itu dulu sangat kesenjangannya jauh sekali. Dan apa yang terjadi? Kalangan bawah sering merasa ditindas, mengalami ketidakadilan, dan menjadi korban kejahatan. Jadi orang-orang itu tahu bagaimana rasanya menjadi korban kejahatan. Dan Rasul Paulus sedang mengajak dan menasehati. Kalau kamu jadi korban kejahatan, gini caranya untuk mengalahkannya. Nah, oke, kita masuk dalam poin yang kedua. Oke, jadi poin yang pertama sudah selesai, kita masuk yang poin kedua. Oke, bagaimana mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah ya, oke, kita lihat ayat 21. Baca sama-sama ya. Ayat 21, 1, 2, 3. Janganlah kamu apa? Kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Kalahkan, ini bahasa aslinya adalah conquer. Ini dalam bahasa Yunani adalah kata militer. Artinya bukan pasif. Waktu kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, kita harus aktif. Aktif gimana? Nggak bisa diam-diam saja. Oh kamu dijahati. Banyak orang gini ya, sudah kita diam aja. Bukan. Tapi justru kita mengalahkan bukan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Secara agresif. Nah apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini? Karena dia nggak bilang orang jahat. Tapi dia bilang apa? Kejahatan. Evil. Kalahkan evil with good. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan.
Nah, di sini poin 2A ya. Perhatikan, peperangan yang sesungguhnya pada waktu kita jadi korban kejahatan, itu bukan dengan orang yang berbuat jahat sama kita. Namun dengan kejahatan itu sendiri. Evil itu sendiri. Kejahatan yang orang lain lakukan kepada kita, jika tidak diresponi dengan benar, dapat menyebabkan benih kejahatan itu bertumbuh dalam hati kita. Saya kasih contoh. Misalnya kalau saudara dijahatin orang, duitmu dicek orang gitu. Saudara ditipu orang, saudara difitnah orang, saudara digosipin orang. Apa yang saudara mau lakukan? Kalau saudara bilang kurang ajar ya orang itu. Orang itu kalau bahasa Jawa moayak ya. Oh itu kita harus balas. Bahkan ada yang bilang kan pembalasan lebih kejam kan gitu saudara ya. Kalau saudara balas dia, apa yang terjadi? Saudara sedang dikonsumsi oleh kejahatan. Dia jahat sama kita, tapi sebenarnya kejahatan itu naruh benih dalam hati kita. Nah kita mau menumbuhkan benih ini atau tidak? Pada waktu kita membalas, apa yang terjadi? Benih kejahatan mengontrol kita, mengendalikan kita. Dan orang itu juga mengendalikan kita. Kita mangkel sama orang itu. Nyonya X, Mr. X menyakiti saudara, kamu merasa marah, saudara merasa pahit, merasa dendam. Saudara lihat nggak? Kalau kita pahit dan dendam, maka orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengendalikan saudara. Gimana nggak mengendalikan? Misalnya saudara minum kopi, kena lampu. Bayang-bayangnya di kopi itu wajahnya orang itu. Saudara minum kopi, ingat dia. Muangkel, kopi banting, duar gitu. Misalnya saudara ke gereja, kebetulan orang itu juga ke gereja yang sama saudara, kebaktian yang sama. Saudara duduk, dia duduk di sebelah sana. Terus dia angkat tangan dalam hati. Delon, munafik. Nah, saudara mau menyembah Tuhan tapi terpengaruh loh. Betul nggak? Siapa yang mengendalikan? Yang mengendalikan kemarahan. Yang mengendalikan kejahatan. Benihnya berhasil bertumbuh dalam hati saudara. Karena saat kita itu terkonsumsi oleh kemarahan, akhirnya kejahatan menang dalam diri orang itu dan dalam dirimu. Apalagi saat saudara balas dendam. Upaya untuk balas dendam itu itu adalah hasil dari perbudakan. Karena saat Anda membalas kejahatan dengan kejahatan, kejahatan mengendalikan perilakumu. Kebencian terhadap orang itu mempengaruhi keputusanmu. Sehingga apa yang terjadi? Kejahatan menang. Saat kita membalas kejahatan dengan kejahatan, evil wins. Di dalam hatimu dan di dalam hati orang itu. Karena apa? Orang itu kena sakit, balas kamu toh. Dia juga apa? Pembalasan juga harus lebih kejam. Apa yang terjadi? Gak mari-mari. Saling balasan. Ini yang terjadi di mana-mana. Secara natural ya saudara. Memang kita maunya balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau nggak balas, jangan. Kata Pastor Mike nggak boleh. Nah ya gitu ya. Tapi hatimu dongkol. Nah problem sebenarnya ada di hati kita. Dan Rasul Paulus memberikan nasihat perintah di ayat 15. Dikatakan begini. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Nah ini kalau orangnya baik gampang. Tapi ini konteksnya apa? Konteksnya lagi kalau kamu jadi korban kejahatan sama orang itu. Pas orang itu nangis, kamu juga ikutan nangis. Waktu orang itu sukacita, kamu melok sukacita. Nah ayat ini sangat kontra kecenderungan dosa kita. Gini ya saudara, kan ini saya kasih skenario ya. Biasanya terbalik. Kalau musuh kita atau orang yang paling menyebalkan yang kita tidak sukai, susah, kita yang senang. Kon kapok kon ya kan? Nek perlu jogruk pisan, kon kualat kowe gitu saudara, kan gitu ya. Mungkin saudara nggak ngomong gitulah, tapi dalam hati gitu saudara. Gitu saudara, nggak gitu nggak, gitu saudara, tapi dalam hati. Jadi kebalikan biasanya. Kita itu begini, sebenarnya peperangan itu yang terpenting di hati. Katakan sama-sama, peperangan yang terpenting itu di hati. Amin ya. Katakan pada kanan kirimu, hatimu itu lebih penting. Ya saudara ya. Kenapa? Karena kecenderungan kita itu di sini saudara. Kalau saudara nggak bales tapi dongkol, tetap aja hatimu itu berdosa. Kita biasanya bersukacita saat orang yang kita nggak sukai nangis.
Malah kita sedih pada waktu mereka senang gitu. Jadi ini yang menjadi masalah kita. Nah, perhatikan saudara, perhatikan. Orang yang berinjil, yang sudah dirubah hatinya oleh Roh Kudus, akan melihat kasih karunia sebagai hal yang tidak layak kita terima. Kenapa? Kalau mau jujur, saudara dan saya ini orang jahat, orang berdosa. Tetapi Allah dengan rela mengasihi dan mengampuni pendosa yang jahat seperti kita semua untuk ditebus, diselamatkan. Itulah sebabnya Rasul Paulus 11 pasal mengingatkan kita, kamu ini orang jahat, tapi kamu diselamatkan karena kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Amin. Ini merupakan kabar baik. Ini adalah kabar baik. Nah, jadi setelah kamu ngerti kamu diselamatkan oleh kasih karunia, mau nggak kamu memperagakan, menyalurkan kasih karunia dan kasih dan pengampunan yang sudah kamu terima. Nah, ini saudara saya kasih rumus supaya saudara bisa menang di dalam peperangan di dalam hati. Rumusnya begini saudara. Ini rumus teologi, Apa yang indikatif itu harus mendahului apa yang imperatif. Baca ya sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Apa yang indikatif perlu mempengaruhi apa yang imperatif. Jadi indikatif selalu mendahului apa yang imperatif. Indikatif itu apa? Berita Injil. Kabar baik Injil. Perhatikan, Injil bukan nasihat. Kalau nasihat tuh harus kamu lakukan dulu baru dapat. Ya, kamu harus rajin. Nanti dapat rajin pangkal kaya. Oh, nanti kamu jadi kaya. Injil bukan kayak gitu. Kamu berdosa, diselamatkan. Sekarang kamu selamat karena kasih karunia. Salurkan kasih karunia. Imperatif, jadi indikatif, kamu selamat. Selamat bukan karena kamu. Kristus yang mati di atas kayu salib. Setelah kamu terima keselamatan ini, jadilah kabar baik bagi orang lain. Imperatif. Jadi gospel action, imperatif, apa yang harus kita lakukan adalah hasil dari perenungan dan penghayatan dari apa? Gospel truth. Indikatif. Apa yang telah Allah selesaikan melalui salib Kristus. Setuju saudara ya? Jadi ini yang menjadi kekuatan kita. Oke? Bahwa Tuhan sudah menyelamatkan, makanya kita perlu menjadi penyalur kasih karunia. Nah, selanjutnya gimana? Prakteknya gimana? Oke? Kita lihat ayat 14 dan 17. Baca sama-sama ya, 2 ayat ini supaya kita bisa menghayatinya. 1, 2, 3. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Maksudnya apa? Nah, ini 2C. Kalahkan kejahatan dengan melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu perintahnya dari firman tadi. Jadi begini saudara, perhatikan. Saat kita memaafkan, saat kita bersikap baik serta melakukan kebaikan pada orang yang jahat, kita sedang secara positif dan agresif menanggapi kejahatan yang terjadi atas hidup kita dan tidak terhisap di dalam pusaran kekuatan dari kejahatan itu sendiri. Jadi pertanyaannya, gimana kita mengatasi kejahatan? Kita mengatasi kejahatan seperti kita mengalahkan musuh manapun. Hancurkan kekuatan musuhnya. Hancurkan pengaruh musuhnya. Bikin musuh kehilangan kekuatannya. Ingat, musuhnya bukan orang yang berbuat jahat. Tapi musuh itu apa? Kejahatan. Musuhnya siapa saudara? Kejahatan. Musuh kita bukan orang yang berbuat jahat, tetapi kejahatan, evil. Nah, gimana kita menghancurkan kejahatan? Bagaimana kita mengalahkannya? Kita membuat kejahatan kehilangan pengaruhnya terhadap si pelaku kejahatan. Dengan apa? Dengan melakukan kebaikan kepada dia. Kalau kita membalas pelaku kejahatan dengan kejahatan, kita kalah. Kenapa? Kita tersedot di dalam pusaran kekuatan kejahatan. Coba saudara nonton film itu. Misalnya dinasti ini lawan dinasti ini. Dinasti ini bunuh papanya, papa mamanya. Apa yang terjadi? Anaknya dinasti ini balas dendam, bunuh yang sana. Akhirnya menang, berapa tahun menang, konspirasi, menghancurkan dinasti ini. Apa yang terjadi? Dinasti ini menang lagi. Apa yang terjadi? Cucunya yang dibunuh.
jadi besar, jadi pendekar, belajar di Shaolin. Wah, kan gitu ya. Terus udah gitu membuat pasukan. Akhirnya apa? Wah, kita ngalahkan lagi yang ini. Soalnya ini jahat. Apa yang terjadi? Ini kalah. Dan ini tidak selesai-selesai. Pusaran kekuatan kejahatan. Yang menang siapa? Kejahatan. Yang sorak-sorai siapa? Iblis. Namun saat kita menghadapi pelaku kejahatan dengan kebaikan. Dengan respek. Dengan pengampunan yang positif. Kita sedang mengendalikan pengaruh kejahatan itu. Kita membatasi kekuatan kejahatan itu. Kenapa kok ini bisa seperti itu? Paling tidak, kejahatan itu tidak mencemari hatimu. Kejahatan itu tidak membuat hatimu marah. Dan akhirnya dendam. Dan menyedot kamu ke dalam pusaran kekuatannya. Kalau sudah perhatikan, ayat ini tersambung ada catatan kaki. Ayat ini, yang tadi ini, ayat ini ya. Roma 12 ayat 14 sama 17 itu ada pusaran kaki, catatan kaki, catatan kaki yang merujuk kepada perkataan Yesus di Matius 5 ayat 39. Ini sangat terkenal. Sangat terkenal. Dia bilang begini, Yesus ini yang ngomong Yesus. Jadi Rasul Paulus mengulang perkataan Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan, baca sama-sama, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Wah, pastor, ini adalah perintah Yesus yang paling susah untuk dilakukan. Banyak yang protesan baca ayat ini. Apa maksudnya? Apa maksudnya kalau ada orang yang menampar, terus kita kasih pipi kiri itu seperti apa sih? Nah, pertama-tama ya saudara ya, saya mau kasih tahu kepada saudara, ini ada metafora yang disampaikan. Orang yang memukul pipi Anda itu sebenarnya tidak bermaksud membunuh Anda. Saya kasih contoh, misalnya saudara belajar karate, kungfu, jujutsu, apapun lah. Pernah nggak saudara? Untuk melumpuhkan lawan, kaploken, pernah nggak? Ini ada yang ban hitam, taekwondo, karate, ada nggak? Kalau mau ngalahin musuh, kaploken. Nggak ada saudara. Kaplok itu adalah cara yang paling wanita gitu loh saudara ya. Ngaplok gitu. Itu bukan untuk melumpuhkan musuh. Biasanya kalau melumpuhkan musuh itu dak langsung geletak musuhnya gitu ya saudara ya. Kenapa? Ada cara yang lain. Jujutsu bisa di headlock ya. Kalau karate dipukul di mananya, di lehernya langsung geletak. Kalau taekwondo pakai kaki dan yang lain-lain. Tapi kaplok itu bukan. Kaplok itu bukan seni bela diri. Nah, sebenarnya kalau kita cek, yang dikatakan Yesus itu merujuk kepada metafora Yahudi. Jadi begini saudara, dalam tradisi Yahudi, saya jelaskan oke. Kenapa kok Yesus ngomong ini? Wajah, pipi itu menandakan hubungan. Bagi seorang Yahudi, menampar pipi secara metafora berarti menghina, merendahkan dan merusak hubungan dengan menyerang ego, harga diri dan kehormatan orang itu. Jadi kalau Yesus ngomong ditampar, itu artinya apa? Wah, dirusak hubungannya, dihina, dihancurkan kehormatannya. Jadi saat Anda dihina, direndahkan, diserang, Anda punya 3 hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, serang balik, tampar balik. Aku udah direndahkan, tak sikat balik. Nah, itu bisa. Tapi Anda kalau kayak begitu, kejahatan menang. Anda kalau kayak gitu, Anda terhisap karena ada kebencian. Atau yang kedua, Anda pasif. Anda membiarkan dirimu diinjak-injak, dihina, direndahkan, Anda nerimo. Yo. Tapi saudara, kalau saudara seperti itu, pasti ada batasnya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Terus nanti akhirnya meledak. Saudara bilang, orang itu bisa sabar. Tapi sabar itu ada batasnya. Wah, gitu saudara ya. Tiba-tiba menghunus pedang, seret gitu saudara ya. Ya, kita perang gitu ya. Jadi nomor 1 sama nomor 2, kejahatan menang. Tapi nomor 3, Yesus ngomong gini, kalau kamu disikat pipimu, kamu direndahkan. Beri pipimu yang satu. Maksudnya apa? Memberi pipi itu apa? Memberi pipi yang kiri. Jadi perhatikan, memberi pipi berarti Anda tidak membiarkan orang tersebut terus-terusan menginjak-injak kamu. Namun kamu hadapi dia, ajak dia untuk bicara, untuk menyelesaikan konflik dan mencari jalan keluar, untuk kembali menjalin hubungan. Anda bilang gini, kamu sudah
menghina aku. Pipiku, kehormatanku mbok injak-injak. Tapi gini, ya udah, kita selesaikan. Mungkin aku ada salah sama kamu. Kalaupun kamu salah sama aku ngampuni. Tapi aku menawarkan pipi satunya. Bisa nggak kita memulai lembaran yang baru? Supaya ke depan, paling tidak, kita itu ada kesempatan untuk menjalin hubungan yang baru. Saya kasih diagramnya. Nah ini. Kalau saudara ini ditampar pipi kanan, Anda membalas tamparan. Kita sedang menegakkan keadilan dan mengabaikan kasih. Paham? Akhirnya apa? Kejahatan menang. Kenapa? Saudara sebel, saudara benci. Saudara makan sup, mukanya dia yang kelihatan. Saudara ke gereja, ngeliat orang itu, gak gelem aku ke gereja ini, pindah gereja. Akhirnya apa? Saudara dikendalikan oleh kebencian. Gara-gara apa? Kejahatan. Akhirnya apa? Kejahatan menang. Tapi kalau saudara yang di sini membiarkan tamparan atas nama kasih, seakan-akan atas nama kasih, kita sedang mengabaikan keadilan. Orang itu juga nggak belajar. Apa yang terjadi? Kejahatan tetap menang karena saudara diinjak-injak. Tetapi memberi pipi itu adalah yang tengah, saudara. Kejahatan dikalahkan. Memberi pipi artinya apa? Kita menunjukkan kesediaan untuk mencari jalan keluar demi membangun ulang serta memulihkan kembali suatu hubungan di mana keadilannya tetap dapat karena kita bicarakan. Tapi kasih dan pengampunan juga disalurkan. Ayo kita baikan supaya paling tidak kita nggak benci-bencian. Kamu my brother, kamu dulurku, kamu saudaraku. In Christ sama-sama. Sehingga apa yang terjadi? Ada kemungkinan sebuah hubungan yang rusak itu dipulihkan. Gitu. Dan saudara lihat ya, konsekuensinya ayat 20. Dikatakan begini. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah banyak orang waktu baca ayat ini salah paham atau gagal paham. Dipikir kalau ada bara api cek nondasi kobong gitu saudara. Saudara kita buat kebaikan cek no kualat gitu saudara. Oh biar itu kepalanya terbakar gitu ya. Namun setelah saudara kita selidiki, Paulus sebenarnya waktu berkata menumpukan bara api di atas kepalanya, dia mengutip puisi di Amsal 25. Puisinya bilang gini, maksudnya puisi itu merujuk kepada ritual di Mesir. Bara di kepala merujuk kepada ritual pertobatan di Mesir, di mana seseorang menunjukkan kesadaran akan kesalahannya, bertobat, dia bawa panci isinya arang bara api yang menyala di atas kepalanya. Maksudnya apa? Kenapa kok Rasul Paulus ngomong gini? Kalau kamu musuhmu lapar, kasih dia makan. Kalau dia haus, kasih dia minum. Bersukacita saat dia bersukacita, menangis waktu dia menangis, balas kejahatan dengan kebaikan. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Bukan supaya endasi kobong, bukan. Tetapi gini saudara, supaya kebaikan yang kita lakukan kepada orang yang jahat kepada kita bisa jadi cara Tuhan untuk nyadarin mereka akan kejahatan mereka. Saat kita melakukan kebaikan, kita sedang menyadarkan kesalahan motivasi yang mereka miliki. Kita sedang menyinarkan kebenaran dengan harapan mereka meninggalkan kejahatan yang menjerat mereka itu. Dan kalau orang itu bertobat, dan kalau orang itu ternyata sadar, di momen itu kita menang mengalahkan kejahatan. Amin, saudara. Dengan melakukan kebaikan, kita sebenarnya mengendalikan dan mengalahkan kejahatan. Kita menghentikan penyebarannya kepada diri kita paling tidak. Hati kita tidak lagi dikendalikan dan dikonsumsi oleh kejahatan. Ditambah lagi, waktu kita membalas orang yang jahat dengan memaafkan, dengan mengampuni, dengan memenuhi kebutuhannya, berbuat baik, kita justru punya peluang untuk menyadarkan bahwa bahkan menyembuhkan sang pembuat kejahatan itu, supaya dia sadar dari kejahatannya. Martin Luther King, Civil Rights Movement di Amerika, dia bilang gini, dia orang hitam yang diinjak-injak pada waktu itu,
Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya cahaya terang yang mampu mengusir kegelapan. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian. Hanya kasih yang mampu menyembuhkan kebencian. Saudara, yang mengubah hati seseorang bukanlah mata ganti mata, melainkan perbuatan jahat diganti kasih karunia. Bukankah itu yang Tuhan lakukan buat hidup kita semua? Amin, saudara. Roma 2 ayat 4 dikatakan kemurahan Allah, kesabaran Allah yang menuntun kita untuk bertobat. Nah, saudara, waktu mendengar ini semua, saudara bilang, bagus pastor, tapi susah ya. Berapa banyak di sini yang sudah, ya bener sih, tapi wangel gitu saudara ya, susah ini. Nah, makanya saya sudah tahu apakah ini realistis. Rasul Paulus menyadari juga, setelah kita lakukan semua ini, apakah selalu berhasil? Saya mau kasih tahu jawaban firman. Kadang berhasil, kadang tidak. Makanya ada ayat 18. Rasul Paulus tahu, kita perlu realistis. Dikatakan begini ayat 18. Sedapat-dapatnya. Bahasa Inggrisnya, if possible. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung pada kamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Kadang bisa, kadang gak bisa. Tapi yang dimaksud begini, dalam banyak kasus kita bisa menanggapi kejahatan dengan kebaikan, namun akhirnya bisa saja kebaikan itu tidak membuat si pelaku kejahatan sadar atau dia bertobat. Enggak, malah dia bisa menjadi-jadi. Bisa gak? Bisa. Bisa gak itu terjadi? Sangat bisa. That's okay. Namun setidaknya saat kita melakukan itu atau merespon ke arah itu, kita mengendalikan kejahatan sehingga kejahatan itu tidak menyedot kita menjadi orang yang juga dikendalikan kejahatan. Paling tidak kita tidak jadi seperti orang itu. Kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, kita persis sama-sama dia. Tapi waktu kita melakukan itu, kita tidak mengizinkan kejahatan menguasai kita. Kejahatan tidak menang atas diri kita sendiri. Dan kita akhirnya bisa dengan tenang melakukan bagian kita. Kalau tidak bisa dimenangkan gimana? Ada yang bilang begini, saya pernah ini diskusi sama orang. Pak, kan kita sudah melakukan kebaikan dengan harapan dia bertobat. Dia gak bertobat. Jadi gimana? Kita hajar aja, Pak. Ya kan, siapa tahu udah kayak gini, hajar aja. Gimana kalau kita sikat aja? Nggak gitu. Ternyata ada jawabannya ayat 19. Lihat nih. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri apa? Menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Jadi begini saudara, saat kebaikan yang kita lakukan tidak menyadarkan orang yang jahat, jangan main hakim sendiri, jangan jadi hakim, jangan menghakimi atau membalas, serahkan mereka kepada Tuhan. Karena begini saudara, sebenarnya kita tidak mengetahui secara keseluruhan apa sih yang mereka sedang hadapi. Saya kasih sebuah statement ya, hurt people. Nangkep? Orang yang pernah disakiti dan tidak pernah sembuh dari sakitnya, itu pasti akan suka jahat dan sakit sama orang lain. Jadi sebenarnya kasihan. Pernah gak ketemu sama orangnya? Orang ini kok jahat terus, orang ini kok kayaknya suka menyakiti orang. Kalau ngomong aja sengak. Pernah ketemu sama orang yang ngomongnya sengak? Gak enak ya kumpul sama dia. Iya, kenapa? Kalau ngomong itu selalu negatif. Negative people always negatif. Orang yang dulu pernah dinegatifin orang dan tidak pernah sembuh, dia jadi negatif terus. Jadi kita tidak tahu apa yang sedang dihadapi. Doakan dia. Lagi pula, kita juga manusia yang berdosa yang masih punya banyak kelemahan. Sehingga gak pantas kita menghakimi mereka. Emangnya lu kebaikan? Kita juga banyak dosa. Ya, udah menangkap ya saudara ya. Jadi gimana kita mengalahkan kebaikan, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Mungkin saudara bilang, nih saya tulis ini. Jadi saat kita balas kejahatan dengan kejahatan, kejahatan menang. Kalau kita diam, kejahatan menang. Saat kita lakukan kebaikan,
kejahatan dikalahkan. Saat kita lepaskan pengampunan, kejahatan dikalahkan. Tapi itu impossible, pastor ya. Susah ya. Yes, susah. Tapi bisa. Bisa. Saya mengalami. Saya yakin saudara juga pernah mengalami. Gimana kekuatan untuk mengaplikasikannya? Ya, gimana untuk mendapatkan? Nah, saudara, kita harus kembali kepada teks sekali lagi. Ini Roma 12 ayat 14 sampai 21. Kalau saudara baca ayat 1. Tadi belum sempat kita baca, tapi key-nya di sini. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Jadi saya tadi bilang sama saudara, 11 pasal Rasul Paulus nunjukin tentang Injil. Bagaimana kamu orang jahat, kamu orang berdosa, tidak layak terima keselamatan, memberontak kepada Tuhan, melakukan kejahatan moral, tapi sama Tuhan ditebus, diampuni. Mati, Allah mati bagi kita, Yesus mati bagi kita. Supaya kita dibenarkan. Justification. Dan dia bilang begini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. In the view of God's mercy. Dalam pandangan rahmat Allah. Pandang setiap situasi saat kita jadi korban kejahatan. Ini interpretasi saya sendiri. Dengan kesadaran akan apa yang Injil ajarkan tentang siapa saudara. Saudara dan saya adalah orang jahat. Kita orang berdosa yang telah menerima pengampunan dan menerima belas kasihan Tuhan. Kita tidak bisa melakukan semua yang tadi kita bahas tanpa melihat belas kasihan Tuhan. Melalui lensa kemurahan Tuhan, kita tidak akan mampu. Waktu kita berusaha melakukan itu tanpa lensa itu tidak akan bisa. Kita tidak akan mampu mengasihi dengan usaha dan kekuatan kita sendiri. Saudara, kalau saudara lihat ya. Ini kata-kata yang ungu saya tulis begitu. Kita belajar mengasihi saat kita apa? Kita sendiri mengalami kasih. Saya kasih contoh. Bayi. Saya baru punya keponakan ya saudara ya. Adik saya baru melahirkan. Baby Kirana. Itu saya ngelihat bayi itu gimana tahu kalau dia itu tahu orang tuanya yang mana. Karena kalau bayi digendong sama orang yang bukan orang tuanya, langsung bayi itu bisa nangis. Separation anxiety. Ya bisa mau kalau pas moodnya bagus, tapi dia tahu papa mamanya yang mana. Begitu dia lihat papanya, dia lihat mamanya, kenapa dia langsung bisa smile? Kenapa dia bisa langsung tahu ini papa mamanya? Di mana bayi itu belajar mengasihi papa mamanya? Karena apa? Bayi itu sudah mengalami kasih papa mamanya terlebih dahulu. Betul atau tidak? Bayi bisa belajar untuk mengasihi karena dia mengalami kasih. Pernah diadakan penelitian bayi yang tidak pernah dipeluk sama bayi yang dipeluk terus menerus. Bayi yang dipeluk terus menerus itu orangnya secure, punya karakter yang aman, punya percaya diri. Yang tidak pernah dipeluk, dia jadi orang yang sangat tidak aman. Orang yang sangat punya gangguan self-image. Rasa percaya dirinya sangat rendah. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengalami kasih. Perhatikan, sebelum kita mampu mengasihi dan mengampuni, kita perlu bertemu dengan pribadi Sang Pengasih dan Sang Pengampun. Amin, saudara. Kalau saya kembali ke diagram ini, kita aplikasikan diagram ini kepada Tuhan. Berapa kali kita menampar Tuhan dengan dosa kita, kesombongan kita, ketidakpercayaan kita, imoralitas kita. Kita menampar Tuhan. Dan kalau Tuhan membalas tamparan kita, dia menghukum kita, dia tidak salah. Dia menegakkan keadilan karena memang saudara dan saya kalau dihukum Tuhan dan fair menegakkan keadilan, kita ini pantas mendapatkan kutukan dan hukuman. Tapi waktu saudara menampar Tuhan dan Tuhan seakan-akan membiarkan tamparan itu, hanya mengampuni tanpa menangani, apa yang terjadi? Dia mengabaikan keadilan. Itu bukan kasih yang sesungguhnya. Allah Maha Kasih,
tapi Allah juga maha adil. Bagaimana Allah menegakkan kasih dan keadilan? Bagaimana Tuhan memberikan pipi kirinya? Bagaimana Tuhan menunjukkan kesediaan untuk mencari jalan keluar demi membangun ulang serta memulihkan hubungan yang sudah rusak ini, supaya hubungan yang rusak ini pulih. Apa yang Tuhan lakukan? Bagaimana Tuhan memberi pipi kirinya? Bagaimana dia menegakkan kasih dan keadilan? Dia melakukannya di salib. Bapa memberi anaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Allah memberikan pipi kirinya. Yesus Kristus mengalami kejahatan, penderitaan yang terbesar demi menyelamatkan saudara dan saya yang jahat, untuk menebus manusia yang jahat dan berdosa. Di salib, keadilan Allah ditegakkan. Sang kebenaran rela menjadi bersalah, divonis demi saudara dan saya. Yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Sang hakim yang adil menerima penghakiman. Namun di salib, kasih Allah juga dinyatakan. Saudara dan saya yang bersalah menerima kebenarannya. Saudara dan saya yang berdosa menerima kekudusannya. Kita yang layak dihukum menerima pengampunannya. Itu yang Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Almarhum Timothy Keller di dalam bukunya Rasio Bagi Allah, di halaman 47 dia bilang gini, hanya di dalam kekristenan yang menyatakan bahwa Allah secara unik jadi manusia dalam Yesus Kristus dan merasakan secara langsung kejahatan. Dia merasakan kekecewaan, penolakan, kesepian, kemiskinan, duka cita, penganiayaan, dan penjara. Di kayu salib, dia menjalani penderitaan manusia yang paling berat dan mengalami penolakan kosmis, rasa sakit yang melampaui apa yang kita alami. Itulah sebabnya di Ibrani 4 ayat 15, seperti imam besar, Yesus adalah imam besar kita. Sebab imam besar yang kita punya, siapa itu? Yesus. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Injil memberikan penghiburan. Saat saudara dan saya jadi korban kejahatan, Allah mengerti penderitaanmu. Dia pernah mengalami kejahatan dan penderitaan yang paling tragis sebagai manusia. Mungkin saudara bilang, Pak, Bapak gak tahu apa yang orang tuaku lakukan sehingga aku menerima konsekuensi yang tragis dalam hidupmu gara-gara kelakuannya papaku, mamaku, kakakku, adikku, siapapun itu. Saya mungkin gak ngerti, tapi Yesus ngerti. Bapak gak tahu rasanya dilecehkan secara seksual, dihina, diinjak-injak. Yesus ditelanjangi di atas kayu salib, auratnya terlihat di mana-mana. Dia dilecehkan secara seksual. Yesus tahu. Saudara, kepahitan tidak bisa disembuhkan, pandang Yesus. Yesus mengizinkan dirinya melalui semua itu. Supaya apa? Supaya kamu yang sakit hati, yang kepahitan, dapat menerima kesembuhan. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Injil bukan hanya memberikan penghiburan, tapi Injil juga memberikan kekuatan dan kemampuan. Karena Allah mengasihi kita di tengah kejahatan dan penderitaan, bahwa Dia membuktikan kasih-Nya melalui kematian Yesus di kayu salib. Yang setuju katakan amin. Sehingga saudara dapat dikuatkan dan dimampukan.
Saudara, di akhir khotbah ini saya ingin memberikan sedikit kesaksiannya, saudara. Sebagai seorang hamba Tuhan, gembala sidang, saya mengkonselingi banyak orang. Saya sering cerita itu. Apakah pernah saya maksudnya baik, mengkonselingi dengan segala kebijaksanaan, disalah mengerti. Saya khotbah, saya membuat keputusan, dituduh yang enggak-enggak, difitnah, disesat-sesatin. Kita ada di posisi yang benar, disalahkan, disirikin. Melakukan yang benar, memberikan nasihat yang benar, disalah mengerti. Kadang saya bingung, harus bersikap seperti apa. Kalau saya mau jujur secara manusia, ngomong Surabayan ya, Surabayan lebih enak ya. Kapaten. Ya, kayaknya ngomong-ngomong kayak gitu, emang gua butuh lu gitu, saudara. Tapi begini, saudara. Berapa kali saya dalam keadaan tidak salah, akhirnya harus minta maaf, belajar memberikan pipi kiri. Setelah mengusahakan, ada nggak yang sadar? Ada. Ada nggak yang tetap memusuhi, malah keluar dari gereja dan jelek-jelekan? Ada. Tapi di situ, waktu saya mau give up, kalau saya lihat salib, hati saya meleleh. Karena waktu saya lihat salib, saya pun juga orang yang jahat sama Tuhan. Tidak setia. Menyangkal Tuhan dengan perbuatan saya. Ngomongnya aku cinta Tuhan, tapi dalam hati sebenarnya aku cinta sesuatu yang lain. Tapi di situ, waktu saya memandang kepada salib, kasih karunia Tuhan melelehkan hati saya. Berapa kali kamu gagal, tapi aku ampuni. Berapa kali kamu putus asa, aku ingatkan, aku pernah disirikin, aku pernah difitnah, aku pernah disalah mengerti. Tapi di situ aku menang, aku bersama dengan kamu. Waduh, Tuhan ampuni Tuhan. Di situ saya bisa semangat lagi. Di situ saya bisa melihat ada keindahan di balik semua yang sedang saya lalui, karena Tuhan ingin membuat saya semakin bergantung sama Dia. Pertanyaan reflektifnya, bagaimana kita meresponi dan menghadapi kejahatan atau penderitaan yang menimpa kita? Respon apa yang seringkali muncul ketika ada orang yang berbuat jahat pada kita? Kita balas orangnya? Atau kita sadar bahwa musuh kita bukan orang yang berbuat jahat, namun sebenarnya adalah kejahatan itu sendiri? Mari bertobat, supaya hidup kita tidak dijerat dan dikuasai oleh kejahatan. Sehingga saudara tidak diperbudak oleh kemarahan, dendam, dan kepahitan. Saya tahu di sini mungkin ada beberapa saudara yang sedang pahit sama seseorang. Hari ini pandang salib, kamu pun diampuni. Biarlah kamu menyalurkan pengampunan itu kepada mereka. Saat mengalami kejahatan atau menderita karena kejahatan, pandang salib Kristus. Karena di salib Yesus mengalami kejahatan dan penderitaan terbesar untuk memberikan penghiburan serta kekuatan. Amin, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan meresponi. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Tapi sebelumnya saya akan membacakan implikasi Injil, saudara. Ya, implikasi Injil kita dapat melihat dengan objektif bahwa peperangan yang sesungguhnya bukan dengan orang yang berbuat jahat sama kita, namun dengan kejahatan itu sendiri. Amin. Karena Injil kita membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan dengan kekuatan kita, namun dengan memandang kepada salib Kristus yang memampukan kita. Amin, saudara. Dan yang terakhir, karena Injil kita tidak dendam dan menjadi hakim terhadap orang yang jahat kepada kita, karena kita sadar bahwa kita tidak dihakimi lagi, namun menerima anugerah belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Harapanku. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang, Kau pegang hidupku dalam tangan.
tidak ada satupun di ruangan ini yang tidak perlu bertobat. Mari sama-sama kita bertobat, karena seringkali hati kita dijerat dan dikuasai oleh kejahatan. Kita diperbudak oleh kemarahan, dendam, dan kepahitan, karena semua kita pernah jadi korban dari kejahatan. Mungkin beberapa dari saudara benar-benar pahit sama seseorang, tapi biarlah hari ini kau disembuhkan. Pandang salib Kristus. Di salib, Yesus mengalami kejahatan dan penderitaan yang tragis, yang terbesar, untuk memberikan penghiburan kepada saudara. Dia mengerti apa yang saudara rasakan, tapi dia mengampuni, dia menang atasnya. Sehingga saudara tidak perlu menghadapi itu sendirian, tapi dia menggandeng engkau, dia mendampingi engkau, dia memberi engkau kekuatan. Sehingga engkau mampu untuk melakukan yang baik, mampu melakukan yang benar, bahkan ketika rasanya tidak adil. Seakan-akan kejahatan itu menimpamu, tapi engkau bisa dengan sukacita melakukannya. Pandang kepada salib. Hari ini aku berdoa Tuhan untuk teman-teman yang saat ini bergumul. Mungkin mereka menderita karena sesuatu yang orang lain lakukan dalam hidup mereka. Tapi biarlah hari ini dalam kedaulatanmu engkau izinkan itu terjadi dalam hidup mereka. Maka engkau ingin supaya mereka dapat lepas dari dosa yang selama ini tersembunyi dalam hati mereka, tetapi terekspos karena ada hal-hal yang jahat terjadi. Terima kasih Tuhan, itu merupakan wujud kasih karunia-Mu. Saat ini mampukan mereka, saudara bisa memandang kepada salib Kristus. Dia peduli, dia mengerti, dan dia bersama dengan saudara. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Kita akan menutup kebaktian ini dan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang sudah dikasihi Kristus, jemaat yang sudah didampingi Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus selalu memampukan saudara dan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Happy Sunday. God bless you.